kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Mengingat bahwa kita saat ini berada dalam situasi pandemi yang mengharuskan kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Oh iya, serta mengharuskan kita belajar dari rumah. Tapi masih semangat kan? Ya, perkenalkan nama kakak Alfa Rahmatun Nikmah. Panggil saja Kak Alfa. Kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, yaitu pembelajaran 1. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan atau terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu cerita pendek yang berjudul Nasi Uduk Betawi. Yang kedua yaitu siswa mampu mengkaitkan atau menyebutkan keberagaman makanan tradisional khas Indonesia. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu membedakan benda yang menyerap bunyi dan yang memantulkan bunyi. Gimana adik-adik? Sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk mari kita belajar. Kalian tahu bahwa Indonesia kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan, serta memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan ini yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Hal ini merupakan identitas bangsa kita loh. Mari kita pelajari keberagaman makanan yang ada di Indonesia yang memiliki pengolahan dan penyajian yang berbeda-beda. Salah satunya ada nasi uduk Betawi. Coba kalian perhatikan teks yang ada di samping kakak. Nasi uduk ini merupakan kebanggaan ibu kota Jakarta atau Betawi. Nasi uduk ini sangatlah lezat dan bisa dinikmati kapan saja. Coba kalian perhatikan teks yang ada di samping kakak. Jika sudah membaca teks tersebut, coba kalian kasih tahu di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tersebut. Kakak ingatkan kembali ya, bahwa gagasan pokok adalah inti dari cerita tersebut. Sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat yang berupa informasi uraian contoh dari kalimat atau gagasan pokok. Jadi gagasan pokok dalam cerita Nasi Uduk Betawi yaitu terdapat pada paragraf pertama yang berbunyi, nasi uduk merupakan kebanggaan ibu kota Jakarta atau Betawi. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat, nasi uduk sangatlah terkenal kelezatannya. Gimana? Sudah paham kan? Dari sini dapat kita ketahui bahwa keberagaman makanan di Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya yaitu yang ada di teks tersebut, nasi uduk Betawi. Dan contoh lainnya ada makanan tradisional khas Sumatera Utara. Yang pertama ada angsle, kemudian ada arsik, dan yang ketiga ada bika ambon. Contoh makanan tradisional dari daerah lain yang kedua yaitu dari Jawa Tengah. Ada nasi liwet, telur asin, kemudian tengklek. Yang ketiga ada di Bali. Bali, makanan khasnya yaitu ayam betutu, penyon, dan bendot. Sedangkan yang ada di Jawa Timur sendiri atau yang tepatnya kita berada di Jawa Timur yaitu ada rujak timur, kemudian ada lodo, kemudian ada nasi rames gitu. Sebenarnya masih banyak lagi loh makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Coba kalian sebutkan makanan khas tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Dan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda yang
menyerap dan memantulkan bunyi. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang dapat merambat melalui media udara. Bunyi mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Dan apabila bunyi mengenai benda keras atau licin, maka akan dipantulkan. Contoh dari benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu ada permukaan dinding batu, semen, kemudian kaca, besi, keramik. Sedangkan contoh benda dapat menyerap bunyi ada kain, karpet, busa, kemudian gabus, dan intinya yang menyerap bunyi ya. Nah, untuk yang menyerap bunyi ini seringkali kita gunakan sebagai peredam suara yang berada di ruang musik, kemudian mobil. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama ada menemukan gagasan pokok dan pendukung dalam suatu teks cerita. Dan yang kedua yaitu macam-macam makanan tradisional sebagai identitas bangsa kita. Dan yang ketiga ada benda yang menyerap dan memantulkan bunyi. Dari sini sudah paham ya materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Jika belum, tolong tulis komentar atau tolong tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari kakak. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar di bawah ini loh ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jaga kebersihan. Ya udah, cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.